Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG, utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Ibu Menteri Pariwisata, Pak Menteri Ekraf, Bu Wamen Koperasi, majuan dikit. Bu Wamen Koperasi, kemudian Pak Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Deputi di Menteri Sekretaris Negara. Hari ini rapat pertama Satuan Tugas Percepatan Program untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam rangka akselerasi program pemerintah dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan Bapak Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 2026, dan juga Pak Rosan Menteri Investasi ada di sini sebagai Wakil Ketua, di mana tugas yang disampaikan adalah untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas pemerintah, dan program utama beberapa kementerian lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis. Nah, dalam Satgas akan dibuat 5 kelompok kerja, 1 terkait perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, 2 percepatan implementasi program dan penyelesaian debottlenecking yang selama ini sudah bekerja diintegrasikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum. Yang keempat terkait dengan perdagangan, kerjasama ekonomi, hubungan internasional. Dan yang kelima monitoring, evaluasi, dan anggaran. Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG, utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta. Kemarin Bapak Presiden juga meminta kepada Menteri ESDM untuk mencarikan sumber-sumber nafta yang lain. Namun sebagai langkah, ini adalah import LPG, biaya masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%. Sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik. Oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permen-Perin maupun PMK-nya. Kemudian bahan baku plastik, ya kita ketahui harga plastik naik 50-100%, dan kenaikan ini tentu akan mempengaruhi terhadap plastik packaging. Oleh karena itu terhadap plastik packaging, karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta, maka produk plastik ini, polipropilin, polietilen, LLDPE, HDPE, seluruhnya diberikan biaya masuk 0%, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa. Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman. Kemudian juga terkait dengan perizinan import,
Ini terkait dengan pertimbangan teknis. Jadi Kemenperin akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan Pertek. Kemudian juga Kemendak akan melakukan revisi Permendak. Dan untuk kepastian dilakukan SLA dan transparansi, apalagi perindustrian tentu sudah ada sistem SINAS. Tadi juga terkait dengan SNI nanti disiapkan agar proses bagi para industri ini jelas waktunya dan prosesnya sampai di mana. Kemudian untuk perizinan dasar PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi ini dari Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan standarisasi biaya dan sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas pemerintah. Terkait dengan perizinan lahan, ini kemudahan untuk pengurusan KKPR dan RDTR digital untuk diintegrasikan dalam OSS. Saya rasa itu yang kami ingin sampaikan. Ada yang ingin ditambah? Ya. Tentara Hizbullah kembali mengirimkan drone kepada kendaraan tentara Zionis Israel. Sebuah drone diterbangkan oleh tentara Hizbullah di Lebanon. Diketahui dari rekaman drone bahwa tentara Hizbullah membidik kendaraan milik tentara Israel. Penyerangan drone ke kendaraan Israel ini terjadi di kota selatan Penjapil. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Drone milik Israel hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tak berawak. Drone tersebut diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden tersebut. Tidak hanya di Lebanon, 1.000 masjid dan 3 gereja hancur akibat serangan militer Israel di Gaza. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi hukum humaniter internasional. Perusakan patung Yesus di Lebanon menyoroti dampak konflik terhadap simbol keagamaan. Di Gaza, serangan Israel juga dilaporkan berdampak pada tempat ibadah. Sebanyak 1.000 masjid dilaporkan hancur akibat serangan tentara Israel selama perang melawan Hamas di Gaza. Tak hanya itu, 3 gereja juga turut rusak dalam konflik yang terus berlangsung sampai hari ini. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pemirsa, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi kedua Tobe Al-Farah yang digelar di Deir al-Balah, Gaza, Palestina. Pernikahan massal ini diselenggarakan di bawah inisiatif kemanusiaan sebagai upaya mendukung rakyat Palestina. Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi kedua Tobe Al-Farah di Deir al-Balah, Gaza, Palestina. Tobe Al-Farah adalah pernikahan massal yang diselenggarakan di bawah inisiatif kemanusiaan sebagai upaya untuk mendukung rakyat Palestina. Pengantin baru berjalan menuju panggung disambut oleh tepuk tangan dan sorak-sorai meriah dari ratusan keluarga dan teman yang berkumpul.
مشاركتنا وجودنا اليوم في العرس الجماعي كان هذا الشيء بثابت حلم لنا أنا وخطيبي إحنا الاثنين من ذوي الإعاقة البصرية، فكان بالنسبة لنا قبولنا في الفارس الشهم هو حلم كبير لنا وهيسر لنا كثير في حياتنا الزوجية القادمة يعني إن شاء الله. Pasangan mempelai mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa dan menyerukan agar inisiatif serupa terus berlanjut. Ihab Abu Zaid, Kepala Panitia Penyelenggara, mengatakan sekitar 6.000 pasangan pendaftar untuk mengikuti upacara massal tersebut dan sekitar 300 pasangan akhirnya terpilih. Pihak penyelenggara mengatakan acara tersebut mempertemukan sekitar 20.000 peserta dari seluruh jalur Gaza. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia yang berbahan baku jerami mulai dilirik untuk menjadi pengganti BBM. Informasi usai jeda, tetaplah di Sunda Sore. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara makan malam di Hotel Washington Hilton, Amerika Serikat. Dentuman dan suara tembakan terdengar di lokasi. Peristiwa mengejutkan terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri acara makan malam bertajuk White House Correspondents' Dinner di Hotel Washington Hilton. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Ibu Negara Melania Trump juga hadir di lokasi. Sejumlah tamu menyebut mendengar dentuman keras. Para tamu pun panik hingga berjongkok di bawah meja. Tamu juga mengaku melihat seseorang tersungkur dan tampak membawa benda seperti senapan. Trump dan sejumlah pejabat Amerika Serikat lainnya kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pelaku penembakan teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, merupakan seorang guru berusia 31 tahun dari California. Thomas ditangkap oleh petugas Gedung Putih. Motif pelaku masih diselidiki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya dan seluruh yang hadir pada acara makan malam selamat. Seorang pria bersenjata yang menerobos pos pemeriksaan keamanan juga telah dilumpuhkan. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement, and this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape.